Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor bersama gua, Brili. Pada konten kali ini kawan, gua akan menceritakan sebuah kisah nyata yang gue dapet dari forum internet tentang satpam yang ketemu kuntilanak merah di Menara Saidah. Tapi sebelum kita masuk ke cerita intinya, kalian alangkah baiknya untuk mendukung channel Kesan Horor dengan cara mengklik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita sebut saja nama satpam ini namanya Pak Andri. Nah, jadi ceritanya itu Pak Andri sebelum masuk ke Menara Saidah ini, sebelum dapat kerja di situ, dia itu sedang mencari pekerjaan dan tidak dapat. Akhirnya ada seorang teman dia yang merekomendasikan dia untuk bekerja di Menara Saidah menjadi satpam. Lantas diterima saja oleh Pak Andri itu. Nah, dia udah diterima, langsunglah dia kerja. Dan dia bisa dibilang sialnya apa gimana gitu ya, soalnya dia baru pertama kali kerja, dia tuh langsung dapat shift malam. Nah, dapatlah shift malam dia di situ di Menara Saidah. Dan sebelumnya Pak Andri ini emang udah tau lah latar belakang Menara Saidah itu horornya itu kayak gimana, soalnya kan udah terkenal banget ini Menara Saidah ini dengan kisah-kisah horornya. Jadi sama dia ya tetap aja oke lah, diladeni gitu loh. Gak apa-apa lah gua kerja shift malam untuk nyari duit. Nah, dia itu berdua, dia kerja itu berdua sama temannya shift malam. Nah, di situ temannya Pak Andri ini dia tuh mau izin pulang, mau ngambil sesuatu lah di rumahnya. Itu sekitar posisinya itu jam 10-an ya, jam 10 malam. Nah, temannya itu pulang, minta izin dulu sama Pak Andri ini, mau pulang gitu. Nah, temannya itu pulang, jadi Pak Andri sendirian lah di Menara Saidah itu menjaga. Nah, dalam sendiriannya itu Pak Andri tiba-tiba dalam posnya ya didatangi oleh seorang wanita yang berbaju merah yang menyamar sebagai karyawan dari menara itu. Nah, di situ kan Pak Andri bingung ya, apa masih ada karyawannya di menara ini gitu. Nah, di situ Pak Andri ya udahlah, wanita itu udah meminta ya kan, minta tolong. Soalnya wanita ini mau minta tolong Pak Andri itu untuk mengambil barangnya yang ketinggalan katanya. Nah, ya udahlah, Pak Andri habis itu mengantari wanita itu. Akhirnya mereka berdua jalan masuk ke menara itu. Di situ wanita itu, kata Pak Andri itu, fisiknya itu dia itu ya seperti wanita biasa gitu, pakai baju merah tapi agak pendiam gitu loh. Nah, di situ Pak Andri untuk mencairkan suasana ngajaklah ngobrol gitu. Pak Andri bilang gini, "Mbak, kok malam-malam gini apa masih ada gitu loh, masih ada karyawannya, masih ada bekerja lah. Soalnya kan dia mau ngambil barangnya yang ketinggalan." Nah, wanita itu cuma jawab dengan dingin, jawab iya Pak, cuma gitu doang. Nah, di situ Pak Andri nggak merasa curiga, tetap jalan, akhirnya sampailah di lift untuk mengantar wanita itu mengambil barangnya di lantai. Nah, Pak Andri akhirnya sampailah di lift. Sampai di lift untuk mengantar wanita itu mengambil barangnya di lantai 14.
Akhirnya masuklah mereka berdua di lift. Nah di situ Pak Andri udah mulai curiga lah ya, karena kok wanita itu kok cuman diam saja gitu, cuman diam saja. Dan untuk meramaikan suasana supaya tidak hening, Pak Andri berusaha untuk mengajak ngobrol lah. Pak Andri bilang gini, "Mbak, sepi ya kalau malam-malam begini. Apa Mbak nggak takut?" Nah, Pak Andri bilang kayak gitu. Nah, di situ respon wanita itu hanya diem doang gitu. Jadi Pak Andri kok jadi curiga gitu, kok nggak ada balasan sama sekali. Nah, Pak Andri langsung mencoba melihat ke belakang lah, soalnya wanita itu posisinya di belakangnya Pak Andri. Melihat ke belakang dan nggak ada ternyata. Wanita itu nggak ada. Dan ngerinya lagi, itu kan liftnya kan baru masuk deh ya, baru masuk, naik itu sekitar di lantai 4-an tuh. Adalah percakapan gitu, dan dilihat Pak Andri nggak ada kan wanitanya. Nah lift itu ternyata berhenti di lantai 9. Di situ Pak Andri heran dong, kok berhenti di lantai 9? Apakah ada orang yang ingin naik di lantai 9? Ini kan udah sepi banget, dan ini gedung Menara Saida ini kan ya terbengkalai gitu. Kok ada sih di lantai 9? Nah, Pak Andri langsung lah melihat, ngecek keluar dalam lift karena pintunya udah kebuka di lantai 9 itu. Nah, lihat ternyata emang nggak ada siapa-siapa, sepi. Lantas ya Pak Andri masuk lagi lah ke dalam lift dan ke lantai 14. Akhirnya sampai ke lantai 14. Pak Andri keluar. Nah, di situ Pak Andri melihatlah sosok wanita yang tadi diantar itu. Udah ada di situ. Padahal tadi di dalam lift itu nggak ada. Udah ada di situ, Pak Andri melihat itu sosoknya baju merah dan rambutnya panjangnya gimbal dan menutupi seluruh mukanya. Nah di situ Pak Andri kaget, loh kok udah ada di sini? Perasaan di lift, tadi tuh di lift dia. Nah di situ Pak Andri udah merasa, waduh udah nggak ada yang nggak beres nih, udah nggak beres. Nah di situ ditambah lagi wanita itu tertawa, cekikikan di situ. Langsunglah Pak Andri lari. Dia lari karena di liftnya itu tiba-tiba udah mati. Nah, Pak Andri lari, dia lewat tangga darurat. Tangga darurat dan suara ketawa wanita itu semakin lama semakin dekat. Semakin dekat. Nah, Pak Andri kan dari lantai 14 ke lantai dasar itu kan lumayan jauh juga ya, lewat tangga darurat lagi. Nah, Pak Andri terus berlari, makin dekat suaranya. Dan yang bikin gua ngeri di ceritanya ini, jadi Pak Andri kan lari itu sambil megang pegangan tangga. Dia pegangan tangga, dan Pak Andri merasakan pegangan tangga ini kok nggak keras, malah lunak kayak tangan manusia gini, lunak. Jadi yang Pak Andri lihat itu tangan. Jadi tangannya itu putih pucat, dan di sini tuh ada kayak beset-beset gitu, beset darah. Nah di situ Pak Andri, waduh, panik, tapi tetap turun. Yang penting sampai lantai dasar dulu. Akhirnya sampailah dia di lantai 1. Nah, sampai di lantai 1. Nah di situ Pak Andri istirahat kan, dia capek habis lari, istirahat. Dan Pak Andri melihat ke tangganya itu, wanita yang berbaju merah itu, yang rambutnya gimbal, yang menutupi seluruh wajahnya itu ada di situ sambil ketawa cekikikan.
Lantas Pak Andri pingsan lah di situ. Pak Andri pingsan. Nah, di situ Pak Andri akhirnya tersadar lah. Pas dia tersadar, dia melihat ternyata dia udah dalam pos. Nah, di situ udah ada temannya yang tadi izin pulang itu. Nah, di situ Pak Andri akhirnya ceritalah apa yang dialaminya itu. Nah, Pak Andri cerita apa yang dialami itu, dan temannya itu bilang lah, teman itu kan udah lebih senior ya, udah lebih lama di situ. Emang itu katanya perkenalan kalau ada satpam baru kerja di situ, di Menara Saidah itu perkenalan. Katanya itu kuntilanak merah itu memang penghuninya emang udah lama juga di situ, penunggu situ lah. Emang itu perkenalan aja, dan itu ya kalau ketemu kayak gitu lagi jadi ya udahlah, udah tahu, udah biasa aja gitu, udah biasa, jangan dilayani gitu. Dan Pak temannya itu bilang Pak Andri kalau ada tugas apa-apa harus berdua, jangan sendiri, jangan sendirian, harus berdua, lain kali gitu. Dan temannya itu minta maaf tadi karena udah ninggalin Pak Andri untuk mengambil barangnya. Nah, di situ Pak Andri akhirnya oke, udah mengerti. Nah, ya sudah, habis itu ya udahlah, kejadian itu udah selesai di malam itu gitu. Nah, jadi kayak gitu yang gue dapat dari cerita dari Pak Andri. Jadi gimana kalau kalian mengalami hal yang sama seperti Pak Andi ini? Pak Andri ini. Pasti serem banget kan? Nah, oke, segitu dulu ceritanya. Gua Brili, sampai jumpa di konten selanjutnya.